Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, kali ini reviewnya masih bersama dengan jajaran kontributor-kontributor baru Ruang Ngobrol, dan kali ini yang bersama aku adalah Cas. Halo, Cas. Kontributor baru tapi sebenarnya teman lama. Ya, teman lamanya kita semua. Oke. Nah hari ini kita akan membahas komik Jepang manga dari PGI, dari Phoenix Gramedia Indonesia yang berjudul Medalist, karyanya Surumai Kada. Nah ini hitungannya cukup baru di line up, Cas, di line up mangganya Phoenix Gramedia. Saat video ini diambil itu udah ada 4 yang sudah udah ada 4 volume yang sudah diterbitkan Cas, dan kayaknya mungkin 5 sebentar lagi. Oh ya. Gitu. Nah ini aku membaca ini tentunya rekomendasi dari Daris, ya. dari Daris, dan aku langsung hook. Pertama tuh dari visualnya dulu, Cas, dari visual komiknya kayak gitu. Nah, dari visualnya itu kayak memang colorful banget kan, warnanya dinamis banget, nyala banget kan, bagus kayak gitu. Terus pas aku juga pegang fisiknya, ya ini seperti khasnya manga-manga terbitan PGI yang lain, itu berjaket, gitu. Itu berjaket, terus di balik jaketnya ini ada konten tambahan. Kayak gini-gini lah, gitu, kayak komik-komik strip pendek, terus di belakangnya juga ada. Nah, buat lu gimana, Cas? Kalau aku seneng sih dengan desain-desain model kayak gini, karena setiap ngebeli tuh kayak merasa punya surprise. Oh iya. Kayak gitu kan? Aku kebetulan pertama kali baca itu aku bacanya di Kodansha, di aplikasi resminya dari Kodansha. Ini kan produknya dari Kodansha. Iya. Aku pertama kali baca itu malah dari aplikasi itu karena belum sempet nyari komiknya kan. Iya. Dan perasaanku pas pertama kali baca chapter 1 sama 2 itu aku langsung keinget pas dulu pertama kali baca Haikyuu. Jadi ngerasa kayak nemu komik sport lagi yang rasanya tuh bikin aku balik flashback ke pas pertama kali baca Haikyuu. Menurutku karena emang sebagus itu visualnya, penggambarannya gitu. Kalau aku selain dari desainnya, yang membuat aku ngehook itu adalah covernya. Nah, covernya ini kan selalu menampilkan sosok orang dewasa dan seorang anak yang masih cukup kecil lah. Iya. Mungkin usia bisa sekitar 10 tahunan lah ya kalau ceritanya kayak gitu. 9 Ya di bawah 10 dan mendekati 10 lah. Dan ternyata istilahnya desain cover seperti itu ternyata punya maksud. Nah, dan itu ternyata juga selaras dengan ceritanya, Cas. Itu karena ceritanya kan ternyata di sini bukan itu ya, Cas, ya, bukan cuma sekedar persaingan antar atlet, tapi juga soal proses perkembangan belajar guru dan murid kan. Terus apa ya? Boleh diomongin ya? Ya nggak apa. Mereka intinya tuh guru sama murid tuh punya kesamaan kan. Mereka sama-sama telat buat masuk ke profesional, bukan telat belajarnya, bukan telat belajar, tapi telat ke profesionalnya. Jadi kayak sebenarnya mereka udah familiar sama ice skating ini dan lain-lain dari karakter utamanya si Inori itu dari umur berapa tahun gitu, masih kecil itu udah familiar sama itu, terus berusaha buat belajar sendiri dan tapi masuk ke klub terus untuk ke taraf profesional itu kan telat. Dan kebetulan ketemu sama pelatih yang juga telat juga. Iya, kayak gitu. Jadi di sini terutama di cover yang volume pertama ya, ini ada 2 tokoh, anak kecil ini namanya Inori, orang dewasa namanya Tsukasa. Tsukasa ini umurnya sekitar 26 tahun. Iya, 26. Sekitar 27 tahun gitu. Inori itu usianya 10 tahun pas ya? 10 apa 11? Kayaknya 9 atau 10 gitu. Iya, 9 kelas 5 SD, Pak. Kelas 5 SD ya, kayak 9 10 tahun. Dan seperti yang Cas bilang tadi, Inori itu memang istilahnya Inori dan Tsukasa itu sebagai tokoh utama itu punya handicap yang gede banget. Nah, handicapnya itu bukan cuma persoalan keperluan untuk istilahnya mendaftar kejuaraan dan menjadi atlet istilahnya figur skating kayak gitu. Tapi handicapnya itu juga ada di kehidupan mereka pribadi kan. Gitu. Benar. Si Tsukasa ini kalau nggak salah dia itu ya istilahnya ya atlet tapi tidak seberhasil itulah karirnya, ya kan? Bener, ya. Bahkan apa ya termasuknya dia tuh untuk orang lain dia itu berhasil tapi
buat dia sendiri itu dia bisa sampai sejauh itu tuh kayak karena dia itu bukan atlet yang ini kan, yang apa solo kan, dia Bukan. Atlet untuk figure skating yang duo, yang ganda. Jadi ngerasa dia itu di carry sama partnernya. Betul. Jadi kayak secara mental tuh dia ngerasa aku tuh belum sampai sejauh itu. Iya, apalagi dari secara perkembangan partnernya di sini juga dikisahkan partnernya Tsukasa itu memang istilahnya orang yang dari kecil itu tuh udah berarti jadi atlet, sementara Tsukasa itu startnya 20 tahun. Iya. Dan seperti yang kita tahu teman-teman, untuk menjadi seorang atlet apalagi sampai di level olimpiade, start di umur 20 tahun itu bukan hanya terlambat, ketuaan. Iya kan? Bahkan seharusnya itu umur 20 tahun itu peaknya seorang atlet kan. Peaknya. Ya, dia baru masuk ke ranah itu di umur segitu. Iya, kayak video ini diambil kan juga lagi viral itu kan, atlet figure skating perempuan itu loh, yang dari Amerika, yang setelah hiatus tuh dia juara dunia lagi. Oh, iya. Itu aja usianya tuh udah 20, itu tuh 20-an awal loh. Oh. Ya, 20-an awal dan dia tuh udah merasa, ini aku udah cukup mau pensiun. Iya kan, apalagi Tsukasa yang startnya baru mulai umur 20 tahun gitu. Jadi dan handicapnya Tsukasa itu kan juga di kehidupan personal kan juga ada kan, kayak keterbatasan biaya apalagi. Terus terlalu banyak omongan juga kan karena dia masuknya telat itu, jadi orang tuh banyak yang kamu tuh telat kayak gitu. Iya. Jadi emang dari segi story pun ini tuh lumayan kompleks kan, karena ngisain selain si Inori yang jadi atletnya, tapi juga ngisain si Tsukasa, gimana dia bisa ngelatih si Inori sementara dia juga punya masalah kayak gitu. Ya, Inori itu juga punya handicap juga seperti yang aku bilang di awal tadi. Memang dia startnya tidak setua Tsukasa yang 20 tahun, startnya 10 tahun. Tapi di komik ini diceritakan juga bahwa bagi anak-anak yang punya mimpi bertanding di Olimpiade dan sampai umur 10 tahun, itu hitungannya terlambat. Harusnya kalau di sini tuh 5 tahun itu udah bisa. Udah pembiasaan. Ya, udah bisa. Udah bisa. Minimal nge-slide lah, berseluncur gitu. Gitu. Nah, jadi menariknya adalah di cerita ini teman-teman, karena ada perjuangan dua orang ini. Ya struggle dengan diri masing-masing itu ternyata saling melengkapi perjalanan mereka untuk menjadi seorang atlet kayak gitu. Tsukasa memang ya sudah sejauh yang ini ya, yang aku baca terbitan di Indonesia, kayak dia tidak memimpikan untuk menjadi seorang atlet profesional. Yang aku baca di sini loh. Aku sebenarnya kebetulan manga ini tuh udah ada adaptasi animenya juga. Dan di tahun ini tuh, di season ini tuh udah masuk ke season 2 dan itu ongoing. Jadi mungkin kalau ada yang mau nonton bisa di channel ini Disney Plus dan lain-lain itu kan. Sama menariknya konfliknya di sini tuh bukan cuma antara atlet lain kayak gitu, tapi soal gimana pelatih ini tuh para pelatih ini saling memandang satu sama lain kan. Bisa kayak saling mengkoreksi juga, terus kayak berbagi share ilmu lah. Gimana kamu ngelatih itu kok bisa double jump misalnya, gimana biar muridku juga bisa kayak gitu tuh, cara ngelatihmu kayak gimana, itu juga diceritain kan di. Nah, jadi menariknya di level para pelatihnya itu walaupun ada persaingan, ada keguyuban juga, dan keguyuban ini muncul di situasi yang cukup realistis banget kayak gitu, karena mereka tuh berada di situasi di mana mereka sama-sama butuh duit. Ya karena mereka kan pendapatannya kan dari ngelesin kan, dan mereka tuh juga siswa yang mereka lesin tuh juga tidak banyak kayak gitu. Apalagi Tsukasa tuh cuma Inori. Iya, dia tuh kebetulan dia baru tahun itu jadi asisten pelatih. Dan murid pertamanya itu malah Inori dapetnya. Dan kebetulan mereka punya banyak kesamaan. Jadi ya ini ceritanya tentang itu. Struggle-nya mereka berdua. Gimana si pelatihnya juga kan, Inori punya ini juga kan, kayak ibunya tuh sebenarnya ngelarang dia buat terjun ke ice skating kan, terutama di scene yang profesional. Nah, bagian konfliknya Inori dengan ibunya itu itu menurutku yang ketika aku baca volume 1 tuh ngehook banget gitu. Karena aku sebagai seorang pengajar bahasa Inggris itu ya, jadi sering di tempat les itu tuh sering ngelihat pemandangan Inori dengan ibunya. Kayak gitu. Ada seorang siswa, ya si anak kecil umur 8 sampai 9 atau 10 tahun kayak gitu, yang
semangat belajarnya tinggi, impiannya juga tinggi, cita-citanya tinggi, tapi orang tua yang ngelarang. Gitu. Nah, orang tua itu ngelarang bukan karena gimana-gimana, ternyata orang tua itu justru punya ketakutan tersendiri gitu. Dan takut itu bukan sama anaknya. Takut apa ya? Dia tuh takut ngelihat anaknya nggak berhasil, dia yang merasa sakit. Kecewa, kayak, sakit gitu. Padahal anaknya nggak apa-apa. Anaknya nggak apa-apa. Dan itu tuh pemandangan yang real banget. Aku cukup sering menyaksikan itu gitu. Dan itu memang pemandangan yang nggak enak banget. Nah, syukurnya Sukasa tuh juga cukup peka dengan hal kayak gini. Tambah lagi dengan pengalamannya dia. Jadi menarik lah cerita diikuti ya. Nah, terus kalau dari segi gambar gimana menurut Cas? Kalau gambar buat aku pribadi itu nggak terlalu bisa menilai gambar ya. Kok sebagai pembaca deh, kamu impresinya. Tapi ngelihat itu tuh cukup visualnya tuh memanjakan mata lah. Bagus banget. Apalagi ketika diadaptasi ke anime, itu tuh dari pihak studio animenya tuh menurutku juga enggak banyak yang diubah. Jadi bener-bener dari baca komik terus nonton animenya tuh kayak bagus banget. Visualnya malah menurutku kan detail banget ketika mereka ngelakuin jam atau apa. Itu kan gambarnya detail kan per frame itu dan pas ditampilin di anime pun malah jadi tambah lebih bagus gitu loh. Iya, oke. Aku juga sepakat sama Cas. Nah, menurutku di sini gaya gambarnya itu sangat-sangat dinamis dan luas banget gitu. Ketika tentu ini ya karena manga ya, ini adalah still frame, bukan gambar yang bergerak. Tapi ketika melihat goresan-goresan di sini, kita tuh bisa langsung merasakan istilahnya alur dari gerakan tarian figure skatingnya kayak gitu. Ini kan istilahnya apa ya? Mungkin apa ya? Fighting kayak gitu kan nggak tahu ya, menurutku mungkin tidak seelaborate itu, tapi karena ini figure skating tuh harus dijelasin step by stepnya dari gerakan kaki kiri ke sini, kaki kanan ke sini, muter ke sini, lompat turun kayak gitu. Jadi kita tuh ketika di udara semutarnya dia seperti apa, spinningnya kayak apa. Jadi ketika kita dibaca tuh betul-betul merasa ini tuh motionnya fluid banget, cair banget. Mungkin kalau dulu dulu pas aku baca Haikyuu, karena aku dulu SMP juga sempat ikut ke tim volley juga kan. Ketika baca Haikyuu itu aku bisa ngerasain kayak, oh ternyata apa yang aku pelajarin di tim itu ketika aku itu dasar-dasarnya di Haikyuu itu digambarinnya sedetail itu. Nah, aku ngerasa di komik ini juga kayak gitu. Makanya kayaknya kalau aku ice skating terus aku pengen belajar teknik-teknik, aku bisa deh dari sini kayak kita ngelihat tutorial gambar tutorial gitu kayak sedetail itu. Iya, dan gaya penggambaran ice skating itu ada dua menurutku. Pertama yang kayak tutorial tadi, yang tampilan cuma dari samping step by step gerakan kayak apa. Terus ada istilahnya gambar yang dinamis banget, yang angle-nya tuh kayak tutorialnya comic action lah, angle comic action, dan itu lebih indah lagi. Gila. Nah, satu hal Cas yang aku senang dari komik ini adalah adegan ice skatingnya tidak diinterupsi dialog. Namun kalau teman-teman yang pernah lihat reviewku di sini ya soal komik olahraga, yang pernah lihat interviewku sama Mas Hanang di komik Takrobo kan aku pernah bilang, aku tuh nggak begitu seneng itu Cas. Kalau momen olahraga yang seru tuh diinterupsi dialog, kayak Subasa gitu. Dia lagi mau ngapain? Itu tuh aku nggak seneng. Nah, di sini itu tidak diinterupsi sama sekali. Inori ketika menari fokus penari aja, fokus skating aja. Memang ada dialog-dialog yang terjadi selama pertandingan, selama Inori latihan. Tapi itu bisa dimaklumi. Kenapa? Karena cerita dialog batinnya itu bukan dari Inori, bukan yang main dari skate. Dari pelatihnya yang nonton gitu. Jadi seolah-olah kita tuh bisa menyaksikan pergumulan batinnya yang nonton. Sama orang yang ikut yang lagi main ice skating. Dan ketika misalnya orang-orang selain Inori pun ada kan orang-orang yang dia itu ketika lagi ice skating kan mereka kayak ngomong dalam hati. Tapi pas ngomong dalam hati itu bukan adegan ketika dia harus lompat itu, karena di lompatan itu kan yang nilainya kan dari situ kan. Nah, ketika ada obrolan itu tuh bukan pas di momen itu, tapi di momen lain yang ketika mereka kayak ibaratnya kayak istirahat atau apa yang menarik gitu pas lagi itu gitu. Bahkan momen di saat jatuh sekalipun itu tidak terinterupsi. Jatuh aja. langsung berdiri lagi. Gitu. Cuma kayak terpleset itu lanjut lagi. Enak sih momennya tuh nggak setelah itu baru mereka kayak gini ya. Kalau aku mau jatuh kenapa gitu. Terus berarti lompatan selanjutnya aku harus gini. Gitu.
Jadi setiap lompatan, momen lompatan setiap itu tuh nggak ada interupsi. Iya, dan apa ya, build up emosi dari sesi pertandingan ice skating itu juga dibangun dari ya keseharian mereka sebelum-sebelumnya kan, iya, pas mereka benar. latihan, pas lagi ngobrol sama pelatih, ngobrol sama orang tua. Jadi ketika bertanding tuh, ya itu beban emosi yang udah dibangun sebelum itu dibawa dan itu jadi sangat dramatis gitu loh. Iya. Aku seneng banget sih ya bang. Ini salah satu, aku udah bilang sama Cas sih tadi, aku ini akhirnya Cas, ini akan jadi salah satu target koleksiku sih, medalis. Karena memang dari segi produk memang bagus, aku Bagus, juga ya. seneng ada jaketnya, di dalamnya tadi ada komik-komik mininya, di belakangnya tuh juga ada, tak tunjukin ya, mana tuh. Nah di belakang tuh juga ada gini-gini nih, nah, Iya. komik-komik kayak gini. Nah aku tuh suka gitu, jadi Komik-komik kayak tipe yang kayak gini ya. iya, jadi kayak apa ya, kayak semacam rehat sejenak lah. Oh iya, Nah, benar-benar. gitu dari segala apa pergulatan emosi dan pertandingan ice skatingnya. Gitu sih kalau aku. Oke, apalagi Cas dari kamu Cas yang mau ditambahin Cas? Kayaknya udah semua ya, maksudnya ini emang buat aku yang suka sama sport dan juga action, ini tuh salah satu komik yang menurutku rekomendasi banget, Betul. recommended banget buat dibaca kan, karena emang detail-detail yang di visual-visual, detail-detail story-nya juga ya tipikal ini sih kayak komik-komik sport yang lain. Iya. Tapi ada juga komik sport yang mereka tuh cuman fokus ke dua karakter ini kan. Iya. Tapi sementara ini tuh atlet lain, terus pelatih lain itu tuh mereka juga diceritain kan di Iya. situ, nggak cuman fokus ke karakter utamanya aja gitu. Jadi sih dari segi konflik emang berlayer, Iya. pelatihnya banyak, Pelatihnya pemainnya banyak, iya. belum lagi ada orang tua. Iya, apalagi satu pelatih itu kadang-kadang nggak cuman satu atlet kan, dia Iya. nggak cuman megang satu atlet tapi bisa 2 atau 3. Iya, ada gitu yang kan. megang 2 atau 3 juga kan, Iya. yang pelatih yang perempuan itu. Iya. Nah, itu sih ya, menarik banget. Ada juga yang atletnya itu satu tapi ternyata pelatihnya ada 2 gitu. Ya. Itu juga ada gitu. Tapi emang apa ya? Salah satu bener-bener menurutku yang sebagai pembaca Haikyuu emang pas baca itu tuh ngerasa flashback pas Iya. aku baca Haikyuu sih. Jadi aduh. Ya, dan sedikit balik lagi di awal, konflik batin yang dialami karakter di sini itu memang sesuatu yang itu bisa terjadi di kita semua. Iya, Ya keterbatasan dana, kegagalan karir menjadi atlet, keterbatasan ini itu. Dari orang tua juga. Dari, istilahnya izin dari orang tua kayak gitu. Jadi nggak yang dibuat-buat lagi. Kok kalau baca tuh bisa relate lah. Tinggal perkara ini kita baca ini kenanya karakter yang mana. Iya, Gitu sih. Oke, itu aja teman-teman. Kalau mau ngobrol-ngobrol soal medalis langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe dan juga share biar makin banyak yang baca medalis. Oke, sampai jumpa lagi di konten review komik-komik Jepang berikutnya. Dah.